Ya, kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Saya akan membagikan hasil riset. Sebetulnya ini satu tim besar. Ada 3 tim. Di dalam satu tim besar itu ada sekitar 15 orang. Ada 3 tim yang mengerjakan riset ini, dosen, mahasiswa, alumni STTB, dan simpatisan. Jadi ini project volunteer rame-rame. Nanti saya akan cerita. Boleh ditayangkan ini. Jadi kita akan melihat latar belakangnya, kemudian konsep di balik penelitian ini, kemudian ada overview kebutuhan Bandung, kemudian kesiapan gereja dan jemaat, kemudian inspirasi, beberapa catatan dari apa yang sudah dilakukan dengan baik, dan kemudian ada catatan penutup. Nah, saya mulai dengan kilas balik proses Bandung Urban Mapping. Jadi dalam rangka mempersiapkan Urban Mission Consultation ini, ada hal-hal yang kita pikirkan bagaimana kita melakukannya dengan lebih baik. Ada 2 hal yang menginspirasi secara khusus. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Tim Keller dan kawan-kawan gerejanya di New York City, ya, melakukan sesuatu yang sangat meaningful, sangat jarang. Ini contoh di abad ke-20, 21 ya. Bagaimana gereja hadir di tengah situasi masyarakat yang sangat berat kriminalitasnya, konon di daerah Manhattan katanya. Dan kemudian bagaimana Tim Keller melayani orang-orang di gerejanya, orang-orang profesional muda, dimulai tahun 1989 dan kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi satu mega church. Ada sekitar 5.000 orang konon profesional muda di dalam gerejanya. Tapi mereka bukan hanya dilatih, dibina di dalam, mereka diajak melihat kebutuhan di luar, di masyarakat, kriminalitas dan banyak hal yang mencemaskan secara sosial. Daerah yang makin lama makin ditinggalkan, satu area di Manhattan. Tapi seiring dengan waktu, kemudian orang merasakan bahwa kehadiran gereja di situ adalah kehadiran yang membawa perubahan. Dan orang-orang di dalam kemudian juga mereka melihat bahwa Tuhan pimpin kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi berkat untuk masyarakat. Dan Tim Keller bukan hanya mengerjakan sendiri, tapi dia mengajak orang-orang lain, ada gereja-gereja yang lain, kemudian terjadilah yang namanya pertumbuhan gereja, tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan kehidupan sosial di masyarakat. Konon sedemikian rupa membawa kesan yang baik, sehingga muncullah gerakan City to City Network. Dan itu mungkin salah satu rekan yang hadir ada dari City to City Network itu. Kurang lebih itu yang menginspirasi. Kemudian hal yang kedua yang menginspirasi adalah ada satu tim yang ada di Malaysia itu yang punya beban untuk pelayanan perkotaan, tapi mereka melakukannya berbasiskan dengan riset. Itu tim yang disebut Radius Global. Ada Pak Michael Crane sempat diundang juga menjadi narasumber UMC 2021. Dan kemudian saya baca disertasinya yang dipublish, dan itu banyak informasi yang menarik. Dia bekerja sama dengan rekannya di US, Dr. Minha, dan kemudian mereka mengembangkan ini. Jadi misi berbasiskan data, dan kita sempat undang untuk belajar dan banyak belajar dari situ. Kemudian dari situlah muncul ada satu tim besar dibagi ke 3 tim volunteer ini. Jadi ada, saya lompat dulu ke sini. Jadi ada 3 riset yang diadakan, yaitu yang pertama riset untuk memetakan kesempatan dan tantangan di dalam misi perkotaan Kota Bandung berdasarkan data-data yang bisa digali dari data statistik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah riset yang berbasiskan survei kuantitatif. Dan yang ketiga, riset berdasarkan wawancara secara kualitatif. Saya mengundang ada beberapa rekan yang
ada di tim riset itu untuk boleh berdiri sebentar. Bu Mei silakan berdiri. Bu Mei ini tim riset kuantitatifnya. Pak Johan juga ada. Pak Johan bagian dari tim riset kuantitatifnya. Kemudian Dr. Karin ada di online, dokter spesialis kesehatan masyarakat sehingga menguasai data. Kalau lihat data-data yang lebih lengkap yang tidak akan sempat ditampilkan malam ini, ada data-data yang kelihatan bahwa ini orang yang sangat mengerti. Jadi tim ini volunteer, di satu sisi ada keterbatasan di dalam mengerjakan penelitian ini, waktunya terbatas, kemudian di tengah berbagai kesibukan yang lain, tapi di sisi yang lain ada banyak insight yang penting yang bisa didapat, yang menolong mencerahkan tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu dilakukan, apa yang encourage kita untuk melakukan lebih lagi. Ada sebagian dari kita sudah terlibat di dalam apa yang dilakukan hal-hal yang baik. Saya rasa pendidikan sudah banyak yang melakukan. Yang terakhir ini adalah lingkungan hidup. Nanti Pak John diminta untuk bisa cerita sedikit juga tentang pengalamannya. Jadi 3 area ini kita akan lihat. Yang pertama adalah pemetaan kondisi dan kebutuhan Kota Bandung berdasarkan big data. Kemudian yang kedua, survei kesiapan gereja untuk misi perkotaan di Kota Bandung. Kemudian yang ketiga, ini lebih melengkapi best practices yang memberi kita inspirasi. Untuk pemetaan kondisi Bandung, jadi pada dasarnya kita akan melihat ini dengan 7 parameter. Maaf, saya harus balik ke atas, frameworknya ada di atas. Ya, jadi kerangka konseptualnya menjadi pijakan kita, salah satunya adalah apa yang diungkapkan oleh Chris Wright, ini muridnya John Stott, menjadi salah satu tokoh Injili yang respectable. Dia menulis misi umat Allah, the mission of God dan the mission of God's people. Jadi pemikirannya komprehensif, biblical scholar yang banyak mengumpulkan tentang misi. Jadi misi Tuhan adalah untuk menebus seluruh ciptaan yang telah dirusak oleh dosa dan kejahatan menjadi ciptaan baru yang telah dipenuhi oleh umat yang telah ditebus dari setiap budaya melalui salib dan kebangkitan Kristus. Jadi ungkapan sederhananya adalah kalau kita mengenal yang namanya total depravity, bahwa dosa itu merusak seluruh aspek kehidupan manusia, maka salib Kristus itu menebus dan memulihkan tidak kurang dari keseluruhan yang dirusak itu. Total redemption. Jadi karya salib Kristus, karya salib yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Dan itu menjadi satu pijakan untuk kita melihat dampak dari misi atau fokus dari misi bukan hanya pada aspek tertentu. Dan ada 5 poin yang disebut 5 tanda dari misi. Yang pertama yang ke dalam, membangun gereja, penginjilan dan pengajaran. Perlu kuat. Tanpa ini maka misi makin lama akan makin kehilangan dayanya. Tidak ada lagi yang akan punya spirit, punya kesiapan untuk misi. Aspek yang kedua adalah melayani masyarakat. Diringkaskan dengan keadilan dan belas kasihan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek ciptaan, pemeliharaan ciptaan. Nah, berdasarkan ini kemudian kami coba mengembangkan ada 7 faktor kunci. Kenapa 7? Ini terinspirasi dari ada 7 Spheres yang disebutkan oleh Bill Bright dan kawan-kawan ketika bicara apa aspek-aspek yang mempengaruhi suatu masyarakat. Maka ada 7 aspek yang dijadikan parameter. Kita coba lihat hal-hal apa yang bisa diselaraskan di sini. Jadi 5 tadi kemudian diterjemahkan jadi 7, gereja, masyarakat, ciptaan, penginjilan, pengajaran, belas kasihan, keadilan dan ciptaan. Kemudian muncul akan jadi ada 7 ini. Gereja nomor 1, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan
keadilan. Dan yang ketujuh adalah pemeliharaan ciptaan tadi. Ini yang akan menjadi 7 parameter yang dicoba dilihat waktu memetakan kondisi kota, waktu memetakan kesiapan gereja, dan apa yang sudah dilakukan. Jadi kita coba melihat kondisinya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan apa yang bisa direkomendasikan. Ini kurang lebih framework-nya akan seperti ini. Nah, Kota Bandung, yang tadi Wilujeng apa ya tadi? Ini punya luas 167 ribu kilometer persegi, 167 kilometer persegi. Dan ini kota terbesar ketiga di Indonesia. Kemudian populasinya 2,5 juta, saat ini imbang kurang lebih pria wanita. Dan kepadatannya 15.000 per kilometer persegi. Ini kota terpadat kedua setelah Jakarta. Dulu ceritanya setelah Jakarta itu Surabaya atau Medan. Sekarang ini Bandung sudah menyalip Surabaya dan Medan. Jadi nomor 2 terpadat. Orang datang sekolah terus tertarik untuk tinggal di Bandung. Kemudian jalan tol Jakarta-Bandung makin lancar, makin tertarik orang tinggal di Bandung. Dan seterusnya ya. Jadi ini menjadi kota yang padat dan kemudian ada di tengah-tengah Jawa Barat. Ada 30 kecamatan, ada 151 kelurahan. Ini hitung-hitungan ini penting waktu mau bicara tentang volunteer untuk lingkungan hidup. Nanti Pak John akan cerita. Ada beberapa indikator kunci, kalau dilihat di data BPS, nanti kita akan lihat berdasarkan ini. Ini terlalu kecil untuk bisa dilihat satu persatu. Ya, jadi kita akan lihat 7 area penelitian ini. Aspek yang pertama adalah soal agama secara umum. Jadi orang Kristen di Kota Bandung itu 7,6%, 5, sekian Kristen Protestan, 2, sekian adalah Katolik. Kemudian Islam 91,8% dan sisanya adalah Buddha, Hindu dan lain-lain. Dan kemudian ada menurut catatan statistik terakhir ada 400 gereja di Bandung. Ini menjadi satu catatan tersendiri karena di tahun-tahun sebelumnya tercatatnya 200. Kok tiba-tiba bisa loncat 200 ke 400, dan kami sudah verifikasi ke pihak terkait yang berwenang, belum ada jawaban yang memuaskan, artinya mungkin ini satu catatan untuk dicek ke lapangan. Karena bisa jadi ini tidak terdata sebelumnya, kemudian yang mengerjakan data statistik dari pemerintah terakhir ini melakukannya dengan lebih teliti. Jadi tiba-tiba seperti lompat, padahal sebetulnya sudah ada sebelum-sebelumnya. Mungkin ada kenaikan tapi bertahap. Atau salah hitung juga bisa jadi. Anyway, menurut catatan PGPK, ini dari sumber yang terpercaya di PGPK, yang biasa bersekutu di PGPK ada sekitar 300 gereja dan lembaga. 200 gereja, 120 lembaga. Jadi ada kemungkinan ada gereja-gereja yang belakangan muncul dan belum bersekutu di PGPK. Kemudian sebarannya, ini angka-angka ini menunjukkan sebaran gereja. Yang menarik adalah di tempat tertentu ada kelihatan sampai 55. Ini daerah Andir. Kemudian di Bojong Loakaler 18, Cicendo 71. Kita bisa cross check, Sumur Bandung 46. Tapi di daerah-daerah yang di atas ini, Cibenying Kidul ini hanya 1, Ujung Berung 3. Cibiru 0, Panyilekan 1, Gede Bage 1. Ada yang dari Cibiru atau Gede Bage? Ya mungkin bisa cek yang di sekitarnya. Nah ini akan menarik ketika di cross check dengan data sebaran orang Kristen. Jadi ada di BPS ada data sebaran orang Kristen. Itu kisarannya antara 1.000 paling banyak di satu, ini per kecamatan. Tadi jumlah gereja per kecamatan juga. Ini paling banyak jumlah orang Kristen di satu kecamatan itu
8.000 hingga 9.000. Paling sedikit sekitar 1.000, ada yang 700 gitu ya. Termasuk tadi, menarik, Cibiru itu ada 1.000 orang Kristen, menurut catatan BPS. Begitu juga Gede Bage itu, Gede Bage ada 1.200. Sedangkan yang sampai 50-70 gereja tadi, Cicendo, ternyata orang Kristen bukan sekian puluh ribu, orang Kristen 8.000. Kemudian yang puluhan tadi, Andir juga 9.600. Jadi ini satu data yang menarik untuk direnungkan lebih lanjut, digali lebih lanjut. Ada ketidakseimbangan di dalam sebaran, dan mungkin itu terkait dengan apa yang mungkin ada indeksnya, indeks kerukunan umat beragama. Kalau di sini sekitar 70% skala 100, ini Jawa Barat. Kalau di data sebelumnya, Bandung ini ada satu penelitian yang dilakukan terakhir itu 2016, satu penelitian lapangan, indeks toleransi beragama di Bandung itu 3,8. Konon 3,2 sampai 4,1 itu adalah tinggi. Jadi ini menunjukkan angka yang baik. Tapi yang sangat tinggi adalah 4,2 sampai 5. Jadi ya kalau dikonversi ke IPK gitu ya, skala 4, dapat B lah gitu ya. Kurang lebih begitu. Ya, baik. Berikutnya adalah tentang ekonomi, bisnis. Ini satu area yang saya akui sangat luas. Teman-teman juga tidak mudah menyimpulkannya. Tapi ini ada satu data yang diperoleh dari rekan yang di Radius Global itu, Oxford Economics. Mereka punya parameter, mereka punya studi beberapa kota besar. Struktur ekonomi atau PDB, produk domestik bruto, regional bruto, PDRB kalau daerah, bahwa sektor terbesar usaha itu di industri, yang biru ini, kemudian yang kedua adalah consumer service, jasa, pelayanan jasa, kemudian yang ketiga adalah transport dan komunikasi. Kombinasi yang tidak biasa, tapi pokoknya transportasi dan komunikasi, ini dua aspek yang ketiga terbesar. Dan selanjutnya adalah finance and business dan public services. Kemudian yang di kanan adalah tentang pengeluaran. Jadi pengeluaran seperti apa, yang terbesar ternyata makanan dan minuman yang paling atas. Kemudian yang kedua adalah transport dan komunikasi. Transport dan komunikasi. Nah, baru berikutnya housing. Ternyata sedikit ya porsi untuk housing. Kesehatan, pendidikan, rekreasi, makin sedikit lagi. Income, yang di bawah ini adalah income, hampir 60% ternyata low income. Kemudian 40% middle income dan sedikit yang high income. Nah, BPS punya satu struktur data juga tentang struktur ekonomi. Saya coba masukkan, kemudian tuangkan dalam sebuah grafik donat seperti ini. Pembagiannya agak beda, tapi kurang lebih agak mirip, cuma ini lebih detail. Jadi 25% ada di perdagangan besar dan eceran, kemudian 19% industri pengolahan, manufaktur, kemudian 14% informasi dan komunikasi, 8% konstruksi, pembangunan jalan terus, kemudian 7,75% transportasi dan pergudangan, dan seterusnya. Konon laju pertumbuhan ekonomi Bandung tahun terakhir ini sudah sampai di 5,4. Saya lihat di tahun-tahun sebelum pandemi itu bergerak antara 7 ke 8. Jadi pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan secara nasional. Kemudian sempat ngedrop waktu pandemi, tapi tahun terakhir ini sudah kelihatan sudah bergerak kembali ke arah yang semula. Nah, terkait dengan data bisnis, ekonomi, maka itu bicara juga soal lapangan, soal pekerjaan ya, pekerjaan. Usia produktif
ada 1,7 juta dari 2,5 juta. Jadi mungkin sekitar 70% ya, 60-70% usia produktif. Kemudian angka ketergantungan ini adalah usia sebelum produktif 0 sampai 14 plus sesudah produktif 65 ke atas dibagi usia produktif. Itu angkanya dapatnya 43. Kurang lebih angka yang moderat angka ini kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja konon hampir 70%. Nah, yang menjadi catatan adalah pengangguran terbuka, artinya memang tidak punya pekerjaan bukan karena pandemi, itu sekitar 10%. Ini kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi masih lebih baik. Somehow sebelum pandemi itu 11%. Ini 9,55%. Tapi ini menjadi satu catatan tersendiri, satu kebutuhan yang sedikit banyak berkaitan dengan kondisi kemiskinan. Jadi ada tantangan untuk Kota Bandung adalah kota ini di satu sisi punya progres pertumbuhan ekonomi yang bagus, dan kalau kita lihat sekeliling juga boleh dikatakan Bandung itu relatif tempat yang saya lihat sih secara kasat mata bukan pemandangan yang seperti di India, di daerah-daerah miskin kumuh gitu ya. Bandung secara umum lebih memperlihatkan tempat yang lebih nyaman. Tapi bukan berarti tidak ada problem-problem kemiskinan. Rekan-rekan yang banyak mengumpulkan untuk pelayanan di kalangan warga yang miskin, kemudian punya catatan-catatan riset tersendiri. Jadi ada beberapa indikator ini, kepemilikan aset, program bantuan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pangan, pekerjaan. Dan kemudian muncullah 6 kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi. Mulai dari yang paling barat ini Bandung Kulon, sebelahnya Babakan Ciparai, sebelahnya lagi Bojong Loa Kaler, kemudian ini Coblong. Jadi SCTB ini kurang lebih ada di sekitar Sukajadi ini. Ini dekat sini. Coblong itu dekat kampus ITB kurang lebih di atasnya. Kemudian Batu Nunggal dan Kiara Condong. Ini 6 kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi. Ada beberapa catatan rekomendasi pilihan untuk melakukan sesuatu. Mulai dari menggumuli panggilan tentang apa artinya umat Tuhan hadir di tengah kota. Kemudian pertolongan yang paling basic yang banyak dilakukan biasanya kalau saat bencana, kemudian bantuan berbondong-bondong datang. Tapi itu musiman. Bencana selesai juga bantuannya. Ada yang sifatnya lebih berkelanjutan yaitu program pemberdayaan. Memberikan pelatihan-pelatihan, modal dan sebagainya untuk bisa lebih mandiri warga. Kemudian ada yang involve lebih jauh, adopsi dan assessment. Jadi ini satu upaya untuk benar-benar memberikan pertolongan lebih komprehensif sampai ke akarnya. Kemudian ada satu catatan tentang pentingnya kolaborasi. Kolaborasi antar berbagai gereja, berbagai kelompok, berbagai profesi untuk melakukan sesuatu, terutama di dalam menolong persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Berikutnya adalah tentang kesehatan. Di agama, kemudian bisnis, kemiskinan, yang ketiga adalah tentang kesehatan. Usia harapan hidup di Kota Bandung 74,75 tahun, berarti lumayan ya, lumayan tinggi. Kalau kita hidup di Bandung, kita nyampe ke usia itu rata-rata. Nah, indeks kesehatan ini salah satu parameter induk kalau bicara tentang kondisi kesehatan. Saya diskusi dengan Dokter Karin. Jadi apa yang paling induk itu kita cantumkan. Indeks kesehatan ini. Indeks kesehatan Bandung juga cukup tinggi, 84 itu angka yang cukup tinggi dari skala 100. Nah, beberapa parameter soal gizi, soal pelayanan kesehatan ibu dan anak,
eh, perilaku kesehatan, kemudian jaminan sosial, BPJS, sanitasi, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, dan kemudian penyakit, itu secara umum indikatornya cukup baik meskipun ada catatan-catatan. Ada balita gizi kurang, kemudian soal kelengkapan imunisasi dan sebagainya. Ada daerah-daerah tertentu, nanti kita akan lihat bahwa itu tidak seberuntung mereka yang tinggal di daerah yang lain. Nah, ketika dipetakan, ini teman-teman yang mengerjakan di bagian ini, kemudian mencoba menggabungkan data-data yang ada. Jadi memang 6 kecamatan tadi yang punya tingkat kemiskinan yang tinggi, itu memang mereka ditemani oleh problem-problem kesehatan. Ada yang seperti stunting, itu ada di Panyilekan, Bandung Kidul, tapi ada di Babakan, Ciparai. Ini salah satu daerah yang miskin. Kemudian ada akses sanitasi yang tidak layak, itu ada di daerah seperti Cibenying Kaler, Panyilekan, Cidadap. Ini masih bertetangga gitu ya. Tapi kematian bayi misalnya yang tinggi, ini ada di salah satu daerah ini Coblong. Kemudian ada akses air minum yang tidak layak, ini ternyata ada di dekat kita juga nih. Di Sukajadi, ada di Bojong Loa Kaler. Dan seterusnya. Jadi kemiskinan dan kesehatan itu ternyata berdekatan problemnya. Ini menjadi satu catatan untuk bisa memikirkan kalau ingin melakukan sesuatu, perlu dilakukan lebih komprehensif. Ini gambaran umum tentang sarana pelayanan kesehatan. Jadi ada 32 rumah sakit di Kota Bandung, 3 dimiliki Kementerian Kesehatan, 3 pemerintah kota, 3 TNI Polri, 23 dimiliki oleh BUMN atau swasta, dan satu catatan ucapan syukur bahwa dari 32 rumah sakit yang ada 6 rumah sakit atau 18% dimiliki oleh pelayanan Kristiani, Kristen dan Katolik. Ini menjadi satu catatan tentang bagaimana kita, inilah salah satu contoh best practice ya, meskipun ada banyak hal yang masih terus diupayakan, kita tidak mulai dari nol. Kalau melihat 7 aspek itu, ada beberapa hal yang sudah ada di dalam DNA-nya gereja mungkin ya, pendidikan, kesehatan, itu umumnya sudah melakukan cukup banyak. Kita perlu terus lakukan dan lakukan lebih baik, perbaiki yang kurang bagus kualitasnya, tapi kita tidak mulai dari bawah. Ini kesehatan salah satunya. Di tengah kebutuhan yang ada, gereja, jemaat, orang Kristen, atas nama resmi Kristen maupun tanpa nama Kristen, sudah banyak melakukan. Ada beberapa rekomendasi mulai dari tindakan yang preventif, kemudian ada tindakan untuk pelayanan kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan yang ada. Tadi kalau dilihat lebih teliti itu sebetulnya grafiknya menunjukkan bahwa rumah sakit itu terkonsentrasi di daerah tertentu. Makin ke pinggir makin jarang. Jadi pelayanan yang lebih merata, kemudian pemberdayaan masyarakat lintas sektoral daerah-daerah dengan masalah kesehatan karena bukan cuma penyakit. Kemudian bantuan administratif untuk warga yang mereka tidak mampu tapi mereka juga tidak punya dokumen kependudukan. Sehingga mereka tidak bisa akses BPJS kesehatan. Jadi ini ada cerita tersendiri betapa ini sesuatu yang sangat krusial. Maaf Pak Sutrisna, waktu tinggal 10 menit. Ya, makasih. Saya coba kebut. Terima kasih. Jumlah sekolah, guru, dan murid di Kota Bandung, ini gambaran angkanya seperti ini. Bisa dilihat SD, guru dan murid itu perbandingannya 1:20, kemudian sekolah dan murid itu 1:400, kurang lebih gitu ya. SMP lebih baik,
berkurang 1:300 sekolah dan murid, guru dan murid ini 1:20 juga ya. Tapi SMA menarik, SMA ini melebar lagi. 1:400 lagi. Kemudian partisipasi sekolah, ini yang bisa kita perhatikan. SD, SMP partisipasinya 90/100. Tapi tingkat usia 16-18, usia SMA partisipasi 70/80. Jadi ada problem di situ. Kemudian sekali lagi kalau bicara rasio, sekolah di tiap jenjang pendidikan, ini antara sekolah negeri dan swasta, kalau di SD itu kurang lebih imbang. Sekolah swasta itu 43%. Tapi SMP, SMA, SMK, peran swasta makin besar. Catatan yang menarik, bahwa pemerintah tidak sanggup menyelenggarakan untuk level-level yang lanjut, peran swasta menjadi sangat penting. Dan tadi jumlah siswa sebetulnya banyak. Kemudian sekali lagi kalau bicara sekolah Kristen, rasio sekolah Kristen yang betul-betul pakai label Kristen, dibandingkan dengan total sekolah yang ada di tiap level, itu kisarannya 3,8, 5,6, 3,3. Dan tidak ada yang masuk di SMK. Ini menjadi catatan tersendiri. Tentang ada kebutuhan, di satu sisi sekolah-sekolah ini, sekolah Kristen cukup banyak yang menyasar mereka yang ada di menengah ke atas. Dan itu sesuatu yang penting karena menyiapkan para pemimpin masa depan. Kemudian ada yang dengan sengaja menyasar mereka yang kurang beruntung. Dan itu juga penting. Karena mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong dengan kesempatan pendidikan untuk masa depan mereka. Bagian ada di tengah, ya mungkin entah dengan sengaja atau sedang berjuang ke atas atau perlu memikirkan mau kemana sebetulnya, menyasar ke atas atau ke bawah. Sehingga lebih fokus, lebih tajam dampaknya. Parameter berikutnya adalah keadilan dan hukum. Ada aspek kriminalitas, ada beberapa catatan tersendiri, kemudian ada catatan tentang tingginya kasus pelecehan pada anak dan kekerasan pada perempuan, KDRT. Kemudian korupsi juga, Jawa Barat ini termasuk yang tinggi. Kemudian satu catatan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah yang tadi, soal identitas kependudukan. Jadi lebih dari 1.000 keluarga belum memiliki kartu identitas seperti kartu keluarga dan akte lahir di tiap kecamatan. Ini 1.000 per kecamatan, lebih dari 1.000 per kecamatan. Jadi beberapa kecamatan yang tadi termasuk daerah dengan kemiskinan tertinggi, justru mereka tidak punya dokumen kependudukan. Jadi kalau pemerintah ini di masa Pak Jokowi ini sudah punya BPJS kesehatan yang bagus, ada KIP, ada KIS dan sebagainya, mereka tidak punya akses ke sana. Ini menjadi satu catatan titipan yang penting. Kalau gereja mau melakukan sesuatu, satu rekan yang banyak menolong ini, warga miskin di sekitarnya, dia bilang, waktu pertama dia pikir sembako, ya sembako, ini yang mereka butuh. Tapi setelah mempelajari, setelah bertahun-tahun kemudian dia dan istrinya menyadari bahwa bukan itu. Kebutuhan mereka adalah ditolong untuk mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan itu. Karena apa? Karena ketika anaknya sakit, kemudian keluar biaya, gak punya duit kan. Dia bilang akhirnya minjem uang ke Lintah Darat dan terlilit dalam utang. Anaknya mau sekolah, gak bisa karena gak punya akte lahir. Jadi yang mereka lakukan ini terutama ada satu rekan, nanti saya kasih lihat. Nah ini Ibu Rita di Jakarta. Saya sudah lama kenal dengan keluarga ini. Yang dilakukan adalah bukan hanya bimbel ngajarin anaknya, tapi benar-benar datangin orang tuanya, ajakin mereka, ayo urus KTP-mu, ayo urus BPJS-mu. Ayo urus akte lahir anakmu. Dan dia bilang, ini kadang-kadang mereka pikir kok maksa banget sih. Tapi dia bilang, biarin, kalau nggak dipaksa ya nggak jadi.
Dan cukup banyak bermunculan contoh-contoh yang mereka hadapi sendiri. Bagaimana mereka kemudian sangat berterima kasih bahwa mereka punya surat-surat seperti itu. Baik, ini yang berikutnya adalah timbunan sampah ini. Yang ketujuh adalah soal sampah. Indonesia ini memproduksi sampah lumayan dahsyat, 68 juta ton. Jawa Barat 1 juta ton per hari. Bandung 1.500 ton, tertinggi di Jawa Barat, juara. Kemudian hanya 2/3 yang terolah. Ini contoh bahwa Bandung ini ada di urutan paling atas nih. Yang tadi ya, juara. Yang sepertiga itu apa? Yang sepertiga itu adalah sisa makanan dan daun, ada plastik, ada kertas dan sebagainya. Jadi ini satu problem yang serius. Saya sempat dengar rekaman wawancara Pak John, cerita bagaimana satu daerah itu langganan banjir ya. Memang ada problem sungai yang alirannya itu pemerintah perlu bereskan alirannya di selatan itu, tapi juga timbunan sampah. Jadi ketika ada satu gerakan untuk mengerjakan hal ini, itu satu gerakan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan itu memunculkan satu respect. Nah, ada satu gerakan yang namanya gerakan bank sampah di Indonesia sangat besar. Pemerintah sedang dorong dan kita bersyukur bahwa di Bandung ini Pak John adalah orang yang Tuhan pakai untuk menginisiasi kegerakan ini, dan ini menjadi satu kontribusi kita kekristenan di Bandung. Nanti ada cerita lebih lanjut karena cerita Bank Sampah Bersinar yang saya dengar cerita, saya boleh kutip ya Pak John ya. Di tempat yang sama, di kantor kecamatan yang sama, 14 tahun sebelumnya diundang untuk diadili 3 kali karena tidak boleh ada gereja, masyarakat menolak. Tapi 14 tahun kemudian ketika gerakan bank sampah ini dirasakan oleh masyarakat, kemudian diundang untuk memberikan penyuluhan kepada warga dan para pemimpin di daerah itu, dan disambut, di welcome dan seterusnya. Jadi kehadiran yang nyata yang kemudian membawa banyak perubahan. Ya, ada catatan tentang 3 kecamatan dengan beban permasalahan terbanyak. Ini nanti kita lihat selanjutnya. Bolehkah saya minta waktu untuk presentasi bagian yang kedua, Bu? Berapa menit kira-kira Pak? 10 menit, Bu, 10 menit. 10 menit ya. Yang ini janji 10 menit. Baik, silakan Pak. Ini tidak kalah penting dan tidak kalah menariknya. Jadi ada satu survei kepada jemaat di Bandung dengan beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kesiapan dan keterlibatan gereja dan orang Kristen, jemaat di Bandung untuk misi perkotaan. 2 pertanyaan pertama itu terkait dengan bagaimana gereja menolong jemaat untuk misi di tengah masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana gereja sudah terlibat, apa yang sudah dilakukan gereja. Kemudian pertanyaan ketiga sampai ke-6 lebih ke pribadi. Yang ketiga adalah siapa saja yang sudah menolong, menginspirasi dan sebagainya. Yang keempat, dalam bidang apa terbeban untuk melayani di tengah masyarakat. Kemudian yang kelima adalah bagaimana memandang keberadaan di tengah kota. Kemudian yang keenam, kesediaan untuk terlibat dalam proyek pelayanan misi perkotaan ke depan. Nah, jadi responden ini kalau dilihat di kotak-kotak yang di atas ini, 80% ini aktif di dalam pelayanan di gereja, jadi bukan jemaat yang datang selewat-selewat gitu ya. Kemudian 80% hadir dalam ibadah tiap minggu, yang sisanya 20% 3 kali 2 kali, jadi bukan 0 juga. Kemudian 85% itu sudah tinggal lebih dari 5 tahun di Bandung, jadi pengalaman mereka sudah cukup panjang.
Rentang usianya beragam, kemudian status pekerjaannya beragam juga, mahasiswa, profesional, mengurus rumah tangga, rohaniwan, karyawan, dan lain-lain. Bidang pekerjaannya beragam. Kemudian dicoba dipetakan, ada 3 ketika dikelompokkan latar belakang gereja Injili, Pentakosta, Karismatik, dan Ekumenikal, ada representasi dari masing-masing kelompok ini. Yang pertama, bagaimana gereja menolong Anda untuk menjadi berkat dan menghadirkan shalom bagi masyarakat. 3 tertinggi bicara tentang tujuan dan identitas, menerapkan firman, mempedulikan sesama. Kemudian 3 terendah adalah memperkenalkan orang atau program pelayanan masyarakat, menolong jemaat mengenali bidang keterbebanan, dan memberikan pelatihan. Jadi konsep baik, tapi konkret masih kurang. Nah, ini catatan dari yang tadi ya. Jadi 3 terbaik dan 3 terendah. Konsep konkret, nyata. Kemudian yang kedua, dalam bidang apa saja gereja Anda telah terlibat dan menjadi berkat menghadirkan shalom bagi kota Bandung. Ternyata yang tertinggi adalah mobilisasi misi secara tradisional. Misi penginjilan dan sebagainya. Kemudian sosial masih tinggi, kesehatan masih tinggi. Pendidikan sebetulnya mirip-mirip dengan kesehatan. Tapi yang lebih rendah adalah pemberdayaan ekonomi, hukum, dan lingkungan hidup. Hukum secara khusus ini sangat rendah. Mungkin terasa sangat jauh bagi gereja. Ya. Jadi ini 4 yang sudah dilakukan dengan cukup baik menurut persepsi responden, para mereka yang melayani di gereja dalam berbagai kapasitas. Kemudian 3 ini yang dirasa masih kurang. Nah, ada satu catatan menarik ketika dikontraskan berdasarkan latar belakang gerejanya. Ketika bicara mobilisasi misi secara tradisional, ada satu angka yang menonjol dari teman-teman yang berada di gereja-gereja latar belakang Injili. Yang hijau ini angkanya tinggi. Dan ketika dites secara statistik, signifikan perbedaannya dengan 2 kelompok yang lain. Nah, selanjutnya ketika bicara lingkungan hidup, yang menarik adalah bahwa yang 2 yang lain, yang teman-teman ekumenikal dan Pentakosta Karismatik, itu cenderung tinggi. Yang teman-teman yang latar belakang Injili menilai gak terlalu tinggi. Dan ketika dicek secara statistik juga ada perbedaan yang signifikan. Jadi ini menjadi satu catatan. Ada area yang mobilisasi tadi lebih bagus, tapi ada area yang lingkungan hidup ini ternyata masih kurang soal apa yang dilakukan. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang sudah menolong untuk mengenal dan terlibat dalam pelayanan gereja? Top scorernya adalah kelompok kecil. Kelompok kecil ternyata efektif untuk memperkenalkan dan menolong orang terlibat dalam pelayanan perkotaan. Kemudian yang kedua, persekutuan Kristen. Persekutuan Kristen. Yang ketiga adalah media sosial. Ini menarik. Ada fenomena media sosial dan kalau lihat urutannya ini urutan kedua, medsos ini. Ya, jadi kelompok kecil, medsos, kemudian persekutuan Kristen ini menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan dan menolong. Kemudian yang keempat, dalam bidang apa saja Anda terbeban untuk terlibat dalam menjadi berkat menghadirkan shalom di perkotaan. Nah, di sini kita mulai melihat ada hal-hal yang akan sama dengan apa yang sudah dilakukan gereja dan ada hal yang agak berbeda. Yang tertinggi adalah pendidikan. Kemudian yang kedua adalah sosial. Yang ketiga adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Nah, ketika dibandingkan, ada sesuatu yang jomplang. Yang hijau ini keterlibatan gereja, yang merah ini keinginan jemaat terlibat.
Di nomor 1, mobilisasi misi, keterlibatan gereja, itu yang hijau ini tinggi. Kemudian ada jarak yang cukup jauh dengan keinginan jemaat untuk terlibat. Sebaliknya lingkungan hidup, keinginan jemaat untuk terlibat ini tinggi, kemudian keterlibatan gereja cukup berjarak. Jadi perbandingan ini menolong kita untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh gereja, apa yang dilihat penting oleh para pemimpin gereja, dan apa yang dirasakan penting oleh jemaat. Ya. Nah, yang kelima, pandangan tentang keberadaan di tengah kota pada dasarnya cukup baik, merasa menjadi bagian dari kota Bandung, ingin menjadi berkat bagi kota Bandung, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, bagaimana kesediaan Anda terlibat dalam proyek pelayanan yang dikerjakan untuk membawa kebaikan bagi masyarakat kota Bandung. Ini skill knowledge ini rata-rata tinggi, di bawahnya adalah waktu tenaga, kemudian lebih bawah adalah uang. Nah, ada satu catatan yang lain yang menarik adalah soal faktor usia. Jadi ada 3 parameter. Kesediaan memberi uang. Kalau kita lihat ini, yang ungu ini paling tinggi, menonjol dibanding yang lain, itu muncul dari mereka yang di usia 40-49 tahun. Nah, mungkin duitnya udah lumayan. Terus anak-anak sudah selesai kuliah gitu ya. Beban sudah berkurang gitu ya. Jadi banyak yang bisa diberikan. Nah, yang menarik adalah berikutnya, kesediaan memberi waktu dan tenaga ini ternyata masih paling tinggi. 40-49. Saingannya adalah mereka yang 15-19. Banyak tenaga ya. Banyak energi, semangat. Nah, yang menarik lagi ketika yang ketiga, kesediaan memberikan skill atau knowledge tetap tertinggi 40-49. Jadi kesimpulannya adalah kalau ingin mengerjakan pelayanan di tengah masyarakat, carilah ya. Jadi favorit nanti, Bapak Ibu pulang nyari yang usia itu. Ya, saya ingin menutup dengan 2-3 slide saja. Jadi ini dari Ray Bake, salah satu tokoh pelayanan perkotaan, dia mengatakan tidak cukup melayani di dalam kota. Kita perlu melayani kota. Kemudian nanti kita diskusi soal seperti apa model peran gereja dalam urban transformation. Saya merenungkan bahwa ada 3 bentuk peran. Yang pertama, kontribusi strategis. Best education, best hospital, best apa? Seperti terang yang tidak disembunyikan di bawah gantang. Mempersiapkan para pemimpin masa depan, itulah pendidikan Kristen. Mempersiapkan calon-calon pemimpin. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang akan memimpin kota, memimpin bangsa, bisa dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, mungkin dalam bentuk yang lebih special projects. Ada hal-hal yang dilakukan, tadi bank sampah, mungkin nanti bisa naik ke atas juga tuh, kontribusi strategis. Biro hukum, bimbel, klinik kesehatan dan sebagainya, sesuatu yang bisa dilakukan. Yang ketiga, menurut saya ini tidak boleh dilupakan, bahwa transformasi kota tidak hanya bicara tentang proyek-proyek di luar sana. Tapi transformasi kota adalah bicara kehadiran gereja yang dirasakan, yang inkarnasional. Kehadirannya dirasakan oleh warga sekitar. Bahwa ada kepedulian, ada teladan, ada hal-hal yang konkret yang mereka rasakan. Dan itu tidak kalah pentingnya dari yang pertama dan yang kedua. Dan ini yang mungkin perlu dilakukan oleh kita semua, oleh semua gereja. Urban church, apa artinya urban church? Urban church adalah gereja yang perlu hadir memberi dampak untuk warga di sekitarnya. Selain yang 2 yang tadi. Ya, saya rasa
Ini yang terima Baik, kasih. Kita berikan aplaus buat Pak Sutrisna.